Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, ada darah yang tumpah, namun tak tercatat. Ada jeritan yang hilang di ombak, namun tak pernah dicatat dalam sejarah. Inilah kisah tentang Muslim Papua yang hilang dalam gelombang penjajahan. Sebuah tragedi yang tak pernah masuk buku pelajaran, namun tetap hidup dalam ingatan langit, laut, dan pasir di tanah yang jauh dari sorotan dunia. Kita akan telusuri jejak mereka sejak kedatangan Islam di Papua, hingga malam-malam gelap yang penuh api dan peluru, dari kehidupan damai yang dipenuhi harapan, hingga jeritan terakhir di balik hutan dan gelombang. Inilah kisah rahasia gelap Papua. Sahabat Islam, Papua adalah pulau dengan keindahan alam yang memukau, namun juga penuh dengan kisah yang tak banyak diketahui. Salah satu jejak pertama Islam di Papua dapat ditemukan di Fak-Fak, sebuah kota kecil di pesisir Papua Barat. Sejak abad ke-15, pelaut-pelaut dari Kesultanan Tidore dan Bacan telah menanamkan benih-benih Islam di tanah ini. Mereka datang membawa rempah-rempah, tapi juga membawa tauhid dan kalimat syahadat. Islam tidak hanya menyebar lewat perniagaan, tetapi juga lewat pernikahan dan persaudaraan antar suku. Fak-Fak, yang dikenal sebagai Serambi Madinah dari timur, menjadi pusat dari dakwah Islam di wilayah ini. Beberapa suku besar seperti Arfak, Bahamata, dan Patipi ikut serta dalam melindungi dakwah Islam. Mereka mendirikan masjid dari kayu, membentuk komunitas-komunitas penghafal Al-Quran, dan menjalin hubungan erat dengan ulama dari Maluku dan Sulawesi. Namun, di balik keindahan lautnya, Papua menyimpan sejarah keislaman yang kokoh, namun tersembunyi dari dunia luar. Sahabat Islam, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Belanda kembali dengan pasukan sekutu. Namun mereka tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan untuk memperbaharui cengkeraman kolonial mereka di tanah Papua. Fak-Fak dan Sorong menjadi basis militer. Suku-suku Muslim di Papua, terutama yang mendukung kemerdekaan, mulai dianggap ancaman. Melalui operasi keamanan, Belanda mulai memetakan tokoh-tokoh Muslim yang dianggap berbahaya, menyusupkan mata-mata ke masjid-masjid, dan mengintimidasi para ulama yang berbicara menentang penjajahan. Mereka mengawasi pesantren-pesantren, lalu dikirim ke tahanan rahasia di Biak atau Ambon. Dakwah dengan bahasa daerah dilarang. Para ulama yang berbicara tentang kemerdekaan diinterogasi. Masjid-masjid dipantau, bahkan beberapa dari mereka ditangkap tanpa proses hukum. Malam-malam yang tenang itu berubah menjadi malam penuh darah. Digiring ke pelabuhan dan naik ke kapal militer. Mereka tidak pernah kembali. Keluarga-keluarga mereka dihancurkan begitu saja. Imam-imam masjid ditangkap dengan rantai, lalu hilang begitu saja. Tak ada makam, tak ada jejak, hanya cerita yang tinggal dalam lisan para saksi yang masih hidup. Tanpa pemberitahuan, tanpa keadilan. Denting azan yang menggema di masjid kini digantikan dengan dentuman peluru dan jeritan ketakutan. Suara takbir mereka tenggelam bersama bara api yang menghanguskan tubuh mereka. Dulu beberapa masjid dibakar dengan jamaah di dalamnya. Pemuda-pemuda Muslim diangkut, disorong, dan dihilangkan tanpa jejak. Kisah ini tak banyak yang tahu. Sebagian besar dari tragedi ini tak pernah didokumentasikan secara resmi. Terkubur hidup-hidup dalam puing-puing rumah mereka. Beberapa keluarga dikurung dalam rumah mereka, dan rumah-rumah mereka dibakar habis. Yang keluar ditembak di tempat. Anak-anak kecil diseret ke hutan dan tak pernah ditemukan lagi. Perempuan-perempuan Muslim diperkosa, kemudian dibunuh dengan kejam di pinggir pantai. Tapi cerita-cerita ini hidup dalam ingatan lisan para tetua yang masih bertahan hidup. Dan dalam beberapa surat-surat tua yang masih ada, sahabat Islam, kenapa tragedi ini terlupakan? Tak ada laporan media, tak ada buku sejarah yang mencatatnya. Papua selalu terabaikan, karena Papua bukan prioritas dalam sejarah nasional Indonesia. Banyak surat kabar lokal yang melaporkan kekerasan ini segera disita, dan para saksi dipaksa diam, atau bahkan dihilangkan begitu saja. Ironisnya, generasi muda Papua hari ini tidak banyak yang tahu bahwa Islam pernah menjadi mayoritas di beberapa wilayah pesisir mereka. Ini adalah warisan yang hampir hilang dari ingatan kolektif mereka. Masjid-masjid tua yang selamat dari penghancuran masih berdiri kokoh di pesisir Fak-Fak. Meski hampir terlupakan, jejak-jejak Islam masih ada. Luka lama masih terasa, meskipun tersembunyi jauh di dalam hati. Beberapa Al-Quran tua masih tersimpan dengan rapi di rumah keluarga-keluarga lama. Meskipun nisan-nisan itu tak memiliki nama, mereka tahu disitulah ayah atau kakek mereka dimakamkan. Mereka menulis ulang kisah-kisah yang terpendam
mengabadikan memori para pahlawan yang terlupakan. Azan masih terdengar meskipun lirih. Beberapa keluarga masih menjaga nisan-nisan tua yang tergeletak di tepi pantai. Anak-anak generasi ketiga dan keempat mulai menggali kembali sejarah ini. Kini kita tahu. Dan dari cerita ini, kita hidupkan mereka kembali dalam ingatan. Ia adalah bagian dari warisan yang harus kita jaga, kita kenali, dan kita hargai. Mereka yang dibuang ke laut, kini menjadi arwah yang menuntut keadilan. Karena yang tak dicatat, bukan berarti tak pernah terjadi, tak takut menghadapi tantangan, dan selalu menginginkan kedamaian. Dan semoga kisah ini membuka mata hati kita semua untuk lebih peduli, lebih memahami, dan lebih mencintai tanah air, serta saudara-saudara kita di Papua. Rahasia ini bukan lagi milik penjajah, tapi milik mereka yang masih hidup, yang menolak melupakan. Sahabat Islam, melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa meskipun banyak yang terlupakan, sejarah selalu memiliki cara untuk hidup kembali dalam ingatan kita. Tragedi yang dialami oleh saudara-saudara Muslim di Papua tidak seharusnya hanya menjadi kenangan yang terkubur. Keberanian mereka untuk mempertahankan keimanan, meski dalam penderitaan yang tak terbayangkan, adalah pelajaran yang harus terus kita teladani. Jangan biarkan sejarah ini menghilang begitu saja. Mari kita pastikan bahwa mereka yang telah gugur mendapatkan tempat dalam ingatan kita, dan perjuangan mereka tidak sia-sia. Dengan segala luka yang mereka tinggalkan, mari kita teruskan perjuangan mereka, membawa Islam ke depan dengan semangat yang sama, tak kenal lelah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga dan meneruskan warisan yang mereka tinggalkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.